Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar dokumen hukum. Ia adalah fondasi dari seluruh sistem pemerintahan kita. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Namun, seberapa sering kita sebagai warga negara meluangkan waktu untuk membaca dan memahami konstitusi kita sendiri? Secara sederhananya, konstitusi adalah hukum dasar atau aturan tertulis yang mengatur organisasi dan fungsi pemerintahan suatu negara. Ia menjadi landasan atau dasar bagi pemerintahan negara, mengatur pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, sejak saat itu, konstitusi kita telah mengalami beberapa perubahan signifikan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan bangsa. Periode awal 1945 hingga 1959. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai konstitusi negara. Namun, pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian, pada tahun 1950 beralih ke Undang-Undang Dasar sementara. Namun, pada 5 Juli 1959, melalui Dekret Presiden, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Era Reformasi dan Amandemen 1999 sampai tahun 2002. Setelah Reformasi 1998, tuntutan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan semakin kuat. Sebagai respon, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan 4 kali amandemen terhadap UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen pertama dilakukan pada Oktober 1999, diikuti oleh amandemen kedua pada Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada November 2001, dan amandemen keempat pada Agustus 2002. Perubahan-perubahan ini mencakup pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pembentukan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, penguatan hak asasi manusia dan otonomi daerah, perubahan struktur dan jumlah pasal dalam UUD 1945. Dengan amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan signifikan baik dari segi struktur maupun substansi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya milik para ahli hukum atau pejabat negara. Ia adalah milik kita semua, warga negara Indonesia. Di dalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini berarti negara berkewajiban melindungi hak hidup setiap warganya. Pasal 28E ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah dasar hukum bagi kita untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui demonstrasi damai maupun media sosial. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita mulai dengan langkah sederhana, seperti membaca dan memahami isi Undang-Undang Dasar 1945. Diskusikan dengan teman, keluarga, atau komunitas tentang pasal-pasal yang relevan dengan kehidupan kita. Dengan begitu, konstitusi tidak lagi terasa jauh, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan episode kita dan konstitusi hari ini. Dan jangan lupa, podcast ini bukan ruang satu arah. Kalau kamu punya pandangan, kritik, atau pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat menjadi generasi sadar konstitusi. Sampai ketemu lagi di Sabrin Side.